Oke, balik lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan lagi materi kita tentang pemrograman JavaScript, di mana ini adalah part keberapa ya? Saya lupa nih. Kita akan membahas tentang conditional statement atau biasa kita bilang adalah if statement, kita tahu yang biasa orang juga sebut percabangan. Ya, ini adalah salah satu konsep dasar di mana banyak juga nih namanya nih ya. Jadi kita akan mempelajari tentang conditional statement, if ya, atau biasa disebut percabangan. Nah, ini adalah salah satu pembahasan yang menyenangkan karena memang percabangan ini yang membuat sebuah program itu menjadi lebih ada logiknya gitu ya. Jadi terlihat berpikir menggunakan konsep percabangan atau conditional statement ini. Nah, sebelum itu berarti kita harus paham dulu apa sih percabangan atau if itu gitu ya. Sini saya coba untuk berikan definisinya. Jadi di sini view-nya saya ubah jadi percabangan atau conditional statement if adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan sebuah program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Itu adalah definisi yang saya dapat tentang conditional statement if atau percabangan gitu ya. Jadi dia akan menjalankan prinsipnya adalah menjalankan sebuah program berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika di luar hujan gitu ya. Jika di luar hujan, maka saya tidur. Berarti kan konsepnya adalah saat di luar hujan maka saya tidur. Berarti kalau misalnya nggak hujan kita bisa keluar atau hangout kayak gitu. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi itu adalah prinsip dasar dari sebuah percabangan atau biasa kita sebut dengan if kayak gitu. Nah, jadi untuk percabangan ataupun conditional statement ini itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu saya coba untuk berikan ininya aja ya. Slash bintang slash untuk memberikan komen multiple komen gitu ya. Jadi supaya dia ada banyak. Jadi ada percabangan if, ada juga percabangan if or else gitu ya. Terus ada if else sama else. Terus ada percabangan switch case, ada ternary, dan juga ada nested if gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep percabangan yang ada di dalam JavaScript ya. Jadi kita coba untuk bahas dulu satu persatu, di mana di sini saya akan coba bahas mulai dari if dulu. Jadi percabangan if ya. Jadi percabangan if itu merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Jadi dia hanya akan ada satu kondisi saja. Katanya kalau misalnya kalian menggunakan percabangan if, dia hanya ada satu contoh. Kita coba untuk memberikan sebuah contoh. Jadi saya coba untuk membuat sebuah variabel. Jadi saya bikin select mungkin saya coba untuk let's say total nilai. Jadi misal kalian ibarat kata kita adalah seorang guru, dimana prompt gitu ya, dimana saya akan menginputkan nilai, misal masukkan nilai akhir. Jadi kan prinsipnya adalah saya gunakan prompt untuk melakukan sebuah inputan gitu ya. Inputan berupa nantinya adalah berupa angka gitu ya. Berarti nanti nilainya ini kita coba untuk inputkan. Jadi let total nilai artinya adalah kita buat sebuah variabel dengan isinya adalah prompt di sini. Jadi kalau yang kemarin sudah mempelajari jendela dialog seharusnya paham ya. Jadi kita bisa menginputkan sesuatu gitu ya dengan menggunakan prompt. Jadi kita coba buat misal if total nilai, let's say total nilainya lebih dari
80 atau 75 biasanya, itu kan KKM ya, atau lebih atau sama dengan lah ya. Ya, yang udah belajar operator jadi paham ini ada lebih besar sama dengan seperti ini. And then kita bisa tulis dokumen.write. Terus kita misal bikin tag HTML H1 gitu ya. Selamat Anda lulus gitu ya. Misal di sini H1 gitu ya. H1. Ini penutupnya, jangan lupa masukkan nilai akhir, berarti jangan 75 gitu ya, kita bikin 80 deh biar lebih besar. Terus kita coba dokumen.write, and then kita coba taruh di bawahnya misal dokumen.write ini untuk halamannya ya. Jadi ada halaman untuk si ininya juga. Kita coba buat webnya ya, ini untuk halaman webnya. Misal terima kasih sudah menginputkan nilai gitu ya. Kita set, berarti tutup dengan tag P kayak gini ya. Kita bisa tutup seperti itu, and then kita coba jalanin. Berarti kita open to index. Ini kemarin materi tentang literal versus concat saya hapus, saya ganti jadi script kembali, dan saya open, klik kanan, open in other browser. Saya coba buka di Google Chrome. Saat itu saya coba taruh di sini, coba refresh. Jadi kita coba inputkan nilai, misal masukkan nilai akhir. Kalau misal kita masukkan misal 70, berarti dia hanya akan tidak akan menjalankan apapun gitu. Konsepnya adalah karena hanya menggunakan if saja gitu ya. Jadi saat menggunakan if dia tidak ada yang dijalankan kecuali kita benar. Misal contoh 85, berarti nanti dia akan dokumen.write selamat Anda lulus ya menggunakan H1 kayak gitu. Nah itu adalah yang disebut dengan conditional atau percabangan if saja. Oke, kita lanjut lagi ke percabangan seperti gini ya, percabangan if else ya. Jadi ada yang namanya percabangan if else, di mana di sini kita mungkin akan membuat dua buah kondisi gitu ya. Ada kondisi benar dan juga ada kondisi salah. Misal kita coba untuk buat misal gini, kita bikin let konfirmasi itu sama dengan ini yang kemarin sebetulnya kita sudah coba untuk gunakan juga. Jadi misal saya bikin let konfirmasi di sini sama dengan confirm menggunakan jendela dialog confirm, di mana jendela dialog confirm ini berarti dia meminta sebuah konfirmasi gitu ya. Misal kita bikin kayak gini, berarti pertanyaan dong, confirm, apakah Anda ingin melanjutkan ke web selanjutnya gitu ya. Jadi nanti dia meminta konfirmasi sebuah konfirmasi tentang apakah si user ingin melanjutkan ke web selanjutnya gitu ya. Let's say kita ada dua URL gitu ya. Jadi dia akan melanjutkan ke halaman berikutnya misal. Dan kalau misalnya dia jika si user confirm menggunakan tipe data true atau dia klik OK, maka dia akan misal kita bikin dokumen.write saja. Ini saya ambil di bawah kita taruh gitu ya. Set. Nah kayak gini. Saya misal bikin jika OK berarti selamat datang di web kedua misal. Kalau misalnya dia klik cancel, dia berarti let's say dia stay gitu ya. Terima kasih sudah stay gitulah ya. Kita bikin ini, saya copy berarti ya. Jadi saya bilang terima kasih sudah stay. Kita coba cek ya. Saya coba refresh. Oke, sorry. Yang ini saya coba berikan komen seperti ini. And then di sini coba kita bikin ini untuk webnya ya. Jadi misal kita let's say kita bilang halo dunia deh.
dunia dengan menggunakan tag P saja. P di sini kita ganti jadi P. Kayak gitu, and then baru kita coba refresh. Set, and then kita ditanya, apakah Anda ingin melanjutkan ke web selanjutnya? Kita bisa klik cancel. Terima kasih sudah stay. And then kita bisa klik OK. Selamat datang di web kedua. Jadi nanti untuk si confirm kita bisa misal contoh sisipkan gitu ya. Jadi jika true atau klik OK, kita sisipkan misal go to URL apa misal. And then kalau misalnya dia else, misal go to apa gitu. Jadi sebetulnya bisa kita gunakan konsep seperti itu gitu ya. Jadi nanti bolehlah kita coba untuk tes. Namun untuk sekarang hanya pembahasan dulu tentang percabangan if else. Kita lanjut lagi untuk percabangan if else if gitu ya. Jadi ada yang namanya percabangan if else kayak gitu. Oh, gimana ini? Itu yang jadinya. Oh sorry, ini else if ya. Ini else if. Sorry. Else if. Oke, kita coba lanjut ke percabangan berikutnya. Itu adalah percabangan if else gitu. Oke, kita coba untuk ini ya. Berarti ini dia ada, kalau ini tadi dua ya, ini dua blok kondisi atau pilihan. Nah, kalau ini lebih dari dua, ini lebih dari dua blok kondisi atau pilihan ya, dia bisa ada banyak. Kalau if else if ini ada banyak. Saya coba ambil contoh adalah penilaian. Jadi saya coba bikin di sini let nilai, apakah masih bisa? Atau di atas aduh dia udah bikin ya. Oke, di sini saya coba bikin misal nilai akhir sekolah. Ya, ini variabel let nilai akhir sekolah itu sama dengan saya coba berikan sebuah input di mana memang saya ingin menginputkan nilai saja atau masukkan nilai ujian akhir sekolah misal. Kayak gitu. Dan kita bikin nilai default value-nya adalah 0. Saya coba teruskan lanjut membuat dua variabel variabel yang kedua itu adalah variabel grade. Ini boleh dibuat langsung ataupun nanti nggak ada masalah. Karena grade ini bisa diinisialisasi awal ataupun diinisialisasi saat proses itu pun nggak masalah. Oke, kita coba buat misal if berarti yang kita panggil adalah nilai akhir sekolah, dimana jika nilainya adalah lebih besar sama dengan 90, maka kita bikin si grade-nya ini menjadi A. Kita panggil grade di sini, dimana dia bisa kita akses menggunakan if di sini ya, walaupun dia ada di dalam sebuah scope, kita bisa akses. And then kita bikin contoh misal else if, gitu ya. Jadi kita bikin lagi parameternya. Ya, ini parameternya adalah jika nilai akhir sekolah itu lebih besar atau sama dengan 90, maka grade-nya A. Jadi kita panggil lagi nilai akhir sekolah, misal lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Misal kalau lebih besar sama dengan 80, kita panggil grade-nya, kita ganti sekarang menjadi B misal. Terus seperti itu selanjutnya. Jadi kita coba percepat saja ini. Nilai akhir sekolah ini lebih besar sama dengan 70 kayak gini, atau 75 lah ya. 75 misal dia grade-nya C gitu ya. Keluar nggak? Grade C, misalkan C. Dan di sini saya bikin lagi else if, misal dia nilai akhir sekolah. Aduh, apa sih? Akhir sekolahnya itu lebih besar sama dengan 70, maka dia grade-nya apa gitu ya. Grade-nya misal grade D gitu ya. Terus terakhir adalah else, kita bisa ganti jadi grade A misal. Jadi A ini adalah grade paling rendah gitu ya. Jadi nanti semisal kita inputkan ya, berarti nanti munculnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk buat dokumen.write. Kita panggil ya dokumen.write ya, menggunakan H1 boleh. Jadi nanti kita pakai H1 seperti ini. Pastikan ditutup. Terus kita taruh di tengahnya misal
kita gunakan kemarin sudah mempelajari tentang template literals ya. Jangan sampai lupa. Kita coba panggil menggunakan template literals supaya kita bisa panggil variabelnya saja. Jadi nanti grade, misal nilai, bisa kita panggil nilai dulu. Nilai Anda sama dengan berarti dolar kurung awal nilai akhir gitu ya. Jadi kita bisa gunakan template literal seperti ini. Nilai akhir sekolah dan grade Anda itu sama dengan kita panggil dolar kurung awal seperti ini. Terus kita tulis di sini grade kayak gitu. Coba cek hasilnya seperti apa. Yang ini kita jadikan sebuah komen supaya dia tidak dijalankan oleh program. Saya coba refresh di sini. Nah, nanti dia diminta untuk memasukkan nilai akhir ujian sekolah. Saya coba masukkan 90. Oke, jadi nanti dia akan muncul nilai saya adalah 90 dan grade saya adalah A. Saya refresh lagi, misal nilainya adalah 75. Grade-nya C ya. Di sini saya udah bilang bahwa 75 itu grade-nya C. Kalau misalnya kita bikin 70, seharusnya D ya. 70 ke atas tuh D, berarti 70 sampai 75 itu adalah 70 sampai di bawah 75 itu adalah grade D. Jadi kalau misalnya saya bikin 74 pun akan grade D. Terus saya buat di bawah 70 seperti 69 itu adalah grade E. Gitu ya. Jadi ini adalah prinsip dari sebuah conditional statement. Sebetulnya ya kita bisa gunakan conditional statement ini untuk melatih logic dan juga program-program yang akan kita buat gitu ya. Karena memang ini adalah salah satu fundamental juga nih. Ini nggak bisa dilewatin gitu ya. Kita lanjut lagi untuk mempelajari tentang percabangan yang lain, di mana ada yang namanya percabangan switch case. Percabangan switch case ya. Setelah kita mempelajari tentang if conditional statement gitu ya. Jadi pertama kita sudah mempelajari conditional statement tentang if else, if dan juga else. Sekarang baru kita masuk ke bagian switch case ya. Jadi untuk yang switch case ini sebetulnya tidak memiliki perbedaan yang begitu jauh ya. Jadi memang prinsipnya sama. Saya coba untuk buatkan dulu tuh strukturnya. Karena memang di percabangan switch ini itu ada strukturnya. Yang pertama adalah kita harus memanggil switch seperti ini. Terus kita harus pakai parameter seperti ini ya. Jadi kurung buka kurung tutup sama seperti if, dimana dia ada parameternya juga, kurung buka kurung tutup, and then kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal ini adalah sebuah ini adalah sebuah scoop ya block scoop. Jadi dimana ini seperti akan membungkus program yang ada di dalamnya gitu. Nah, kalau switch case itu wajib ada case dan break dan juga default value. Jadi yang pertama adalah case pertama gitu ya, titik 2, baru nanti di sini kita panggil kode kita, blok kode kita di sini, and then ada break gitu ya. Kalau di switch case menggunakan break untuk akhiran dari sebuah conditionalnya gitu. Jadi semisal dia sudah terpenuhi ya dia harus di break dulu, kalau enggak dia akan muter terus jalanin lagi. Oke, terus misal case kedua dan seterusnya gitu ya. Sini blok kode. Atau di sini saya coba untuk berikan ini ya. Supaya tidak hanya case 1 2, di sini saya bilang value saja deh. Value. Karena dia bisa berupa string, dia bisa berupa integer case kayak gitu ya. Bebas betul. Jadi kita coba lanjut lagi. Terus ada default. Kalau default ini biasanya tidak perlu diberikan break gitu ya, karena dia sudah terakhir blok kode. Nah kayak gitu. Jadi default di sini itu sebetulnya mirip kayak else di if else gitu ya. Jadi dia kayak percabangan if, namun berbeda di bagian strukturnya saja. Nah ini untuk strukturnya, dimana di sini adalah variabel kita, misal variabel. Ya, jadi kita harus memahami dulu konsep daripada switch case, dimana ini sebetulnya adalah bentuk lain. Ya, ini adalah bentuk lain if else. Jadi kalau misalnya kalian
bosen gitu ya pakai if else, ya gunakan switch case boleh gitu ya. Namun memang tidak semua program ataupun yang kita gunakan if else itu bisa berjalan juga di switch case gitu ya. Ada beberapa yang harus kita mungkin pilih-pilih, dan juga memang kita perlu untuk menyesuaikan dengan percabangan mana yang ingin kita gunakan misal. Oke, saya coba untuk misal bikin sebuah switch case, dimana di sini kita coba untuk buat sebuah program untuk memilih hadiah gitu ya. Jadi saat kalian contoh, let's say ke hypermart kayak gitu ya. Nah di situ misal ada kayak kalian ingin memilih hadiah, and then kalian disuruh misal pilih angka 1 sampai sekian, and then nanti dari setiap angka itu memiliki hadiah masing-masing gitu ya. Saya coba untuk bikin misal let hadiah atau price gitu ya. Cuman kita coba untuk bikin dulu hadiah. Kita bikin dulu let ini dulu jawaban gitu ya. Jawaban itu sama dengan adalah berarti kan kita nanya gitu, menggunakan prompt kayak gitu. Kita nanya dulu jawabannya apa, nanti kita simpan di variabel jawaban gitu kan. Kita coba tes, misal silahkan pilih angka 1 sampai 5 untuk mendapatkan hadiah misal. Jadi kan kita akan coba simpan si prompt si usernya saat menginputkan angka 1 sampai 5 ke dalam sebuah variabel jawaban kayak gitu. Barulah kita bikin let hadiah, misal hadiahnya apa gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk pakai switch. Nah, di sini saya udah dibantu sama si Visual Studio Code menggunakan ini aja. Kalau saya sih biasanya pakainya adalah Emmet ya, jadi dia ada ekstensinya langsung. Itu udah bawaan sih, jadi tinggal dipakai aja. Nah, kita coba untuk panggil dulu. Berarti yang kita harus panggil di sini adalah variabel kita. Variabel kita di mana kita simpan adalah yang sebagai let's say kita kalau misalnya menggunakan if else kan berarti di sini ada yang namanya variabel yang kita compare gitu ya, variabel yang kita jadikan logic. Nah, di sini logic kita adalah jawaban di sini gitu kan ya. Jadi di mana kita menggunakan prompt untuk meminta si user itu agar menginputkan sesuatu, terus kita simpan di sini. Nah, apa yang kita simpan inilah yang harusnya kita panggil gitu. Jadi jawaban konsepnya mirip ya. Ingat, konsepnya mirip dengan if else, jadi dia tidak berbeda jauh ya prinsipnya. Nah, case yang pertama adalah semisal kita menginputkan angka 1, maka kita ubah misal hadiah menjadi mobil gitu ya. Jadi nanti hadiah yang didapatkan oleh si user adalah mobil gitu kalau misalnya dia input angka 1. Nah, ini akan terus menerus seperti itu hingga case kelima gitu ya. Saya coba untuk ini ya, biar dia tinggal ini aja. Ini kayaknya kita harus set. Nah, tetep ya. Udah sekalian benerin deh. Set. Nah, dah. Nih sampai case kelima ya. Sorry. Nah, case ke-1, case ke-2, case ke-3, case ke-4, case ke-5. Jadi kita bikin di sini ada variabel kosong ya, dimana kita sudah declare pertama kali. Jadi hadiah kita panggil di sini. Dan baru nanti untuk di awalnya kita bikin dulu aja string kosong seperti ini. Baru nanti saat sudah dipilih oleh si user gitu ya, angka 1 sampai range angka 1 hingga angka 5, kita bikin case-nya dari 1 sampai 5, di mana di setiap angka gitu ya, di setiap pilihan dari si user yang diinputkan itu memiliki hadiahnya masing-masing. Contoh mobil, motor gitu ya. Wah, ini price-nya besar nih ya. Rumah gitu kan, Lamborghini jangan ya. Kita bisa ZX gitu ya, ZX 25R. Terus di sini misal MacBook. Misal aja ini mah ya, contoh-contoh aja nih, Pak. MacBook. Terus di sini saya bikin misal document.write. Jawaban Anda kebanyakan. Jawaban Anda salah gitu aja. Gitu.
Ingat yang saya bilang, sebetulnya tidak perlu break, tapi kalau misalnya mau ditambahkan ya nggak apa-apa lah. Karena ini udah dibantu oleh Visual Studio Code, kita ikutin aja. Oke, baru kita coba untuk bikin ini nanti saat si user menginputkan angka 1 berarti dia akan dapat mobil gitu ya. Kalau user menginputkan angka 2 motor, 3 rumah dan seterusnya. Nah, di bawahnya kita bisa gabungkan, ingat ya. Jadi program itu tidak hanya bisa berjalan sendiri gitu ya. Kita bisa combine gitu ya. Misal contoh menggunakan if switch case dengan kita menggunakan percabangan if dan juga percabangan switch case bareng-bareng tuh nggak ada masalah gitu ya. Jadi sekarang kita misal bikin if jika hadiahnya sama dengan kosong gitu ya. Hadiahnya itu maksudnya hadiah kosong gitu ya. Artinya dia tidak mendapatkan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan kan berarti di luar dari si angka 1 sampai angka 5 gitu ya. Kita coba dokumen.write di ini. Ya, Anda boleh deh. Ya, Anda gagal dapat hadiah misal. Titik. Nice. Dan then kita misalnya bikin else, berarti kan dia dapat sesuatu tuh. Kita bisa coba untuk panggil. Anda salah, iya ya. Ini jawaban Anda salah atau salah pilih. Oke, kita coba bikin di sini dokumen.write owner mulu. Di sini saya coba untuk pakai template literals, terus nanti kita tinggal panggil menggunakan ini ya. Menggunakan dolar kurung kurawal. Selamat Anda mendapatkan ke dolar kurung kurawal. Kita berarti panggil apa? Hadiahnya. Terus ditutup dengan H2 lagi, H1 seperti ini. Jadi kita coba cek ininya ya. Dari refresh di sini misal kita pilih angka 0. Katanya apa? Ups, jawaban Anda salah dan ya Anda gagal dapat hadiah. Kenapa? Karena pertama jawabannya salah, terus juga dia berarti gagal dapat hadiah. Kita coba panggil misal angka 3 gitu ya. Iya, jawaban Anda salah ya, Anda gagal dapat hadiah. Oke, ada yang salah. Kita coba cek. Apa yang salah? Oke. Sebetulnya tidak ada yang salah. Kenapa tidak ada yang salah? Karena di sini saya lupa bahwa kita harus coba parse in dulu. Ini di parse in dulu seharusnya. Parse in mana nih? Ini dia. Jadi kita coba tes dulu ya. Jadi angka 1. Nah, ini baru dapat ya. Jadi gini. Sebetulnya memang ini harus ada part terpisah yang membahas tentang gimana caranya kita untuk mengubah sebuah string itu menjadi nilai integer. Kenapa? Karena kadang kita bisa bikin angka 1 dari string gitu ya. Jadi angka 1 seperti ini tuh string. Itu bisa gitu ya. Angka 1 seperti ini berarti tipe datanya adalah integer. Kalau ini tipe datanya adalah number. Kalau ini tipe datanya adalah string. Tapi untuk nilai sama-sama angka 1 gitu ya. Kalau tadi saya nggak bikin dia berupa number gitu ya. Di sini kan case-nya adalah number semua nih tipe datanya. Jadi saat tipe data si case-nya adalah number, berarti di sini juga harus berupa number, atau si case-nya kita harus ubah jadi string. Gimana caranya? Ya tinggal kasih petik aja sih sebetulnya. Oke, kita kasih petik kayak gini tuh jadi string. Tapi kan kita nggak mau kayak gitu. Kita tinggal nggak perlu repot. Kita terjemahkan. Jadi parse in ini adalah metode dari JavaScript. Fungsinya adalah untuk mengubah yang tadinya adalah berupa string menjadi sebuah number gitu ya. Jadi kita parse to integer gitu ya. Kita parse to bilangan bulat ya. Jadi kalau misalnya kita ingin ubah dia dari string ke number berupa bilangan bulat, berarti pakainya parse in kayak gitu. Kita gunakan saja kurung buka kurung tutup. Jadi kita bungkus terus kita panggil promnya itu nggak ada masalah. Kayak gitu. Makanya tadi nggak jalan, yang ini udah bisa. Coba kita cek, misal angka 2 berarti dia dapat motor kayak gitu ya. Kalau dia angka 5 berarti dia dapat MacBook kayak gitu. Nah, ini adalah untuk yang bagian switch case. Kayak gitu. Kita coba lanjut lagi bagian operator ternary gitu ya. Jadi ada yang namanya percabangan
operator ternary. Ya, sebetulnya ini udah kita bahas di bagian tipe data ternary gitu ya. Tapi coba kita untuk bahas sedikit percabangan dengan menggunakan operator ternary ini. Jadi saya coba untuk buat misal saya coba tanya gitu ya. Misal let quest gitu ya, quest atau pertanyaan. Terus kita coba menggunakan prompt agar si user bisa menjawab dan menginputkan sesuatu. Misal siapakah orang terkaya di misal Indonesia, let's say Indonesia, atau jangan orang terkaya deh, orang terganteng gitu ya. Misal ini misal aja. Kita pakai tanda tanya, berarti kan meminta si user untuk menginputkan sesuatu gitu ya. Kita bikin let answer gitu ya. Answer. Kita misal bikin berarti misal quest, pertanyaannya kita coba untuk to uppercase kayak gini. Ini saya coba tutup saja, saya nggak ada masalah walaupun ditutup. Terus to uppercase ini adalah sebuah method, berarti kita pakai seperti ini. And then jika dia jawabannya adalah ya, kok iya sih? Misal kita bilang let's say Ricky, jangan deh, berarti saya di sini logiknya adalah pengen bertanya ya dan tidak saja. Berarti let quest from apakah Ricky aja deh, Ricky orang terganteng di Indonesia gitu ya. Nah baru kita bikin iya gitu ya, misal iya. Kalau misalnya betul maka benar, kalau misalnya salah maka salah. Ya kemarin kita udah belajar tentang operator ternary juga sebelumnya di materi operator, jadi silahkan nanti dicek saja. Nah kita coba untuk dokumen .write berarti ya, .write kayak gini, and then kita coba panggil menggunakan ini backtick template literals lagi. Misal jawaban kita adalah kayak gini, berarti kita panggil adalah answer. Jadi kita panggilnya answer kayak gini. Nah jadi nanti kita coba cek ya. Pertama adalah kita coba buat kayak gini, sebuah pertanyaan gitu ya, case gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini, berarti kita gunakan prompt saja agar bisa diinputkan. Sebetulnya tidak perlu prompt sih, kita pakai confirm aja gitu loh. Nah di sini sebetulnya bisa jangan iya, tapi kita bikin true aja gitu. Jadi case to uppercase berarti tidak perlu. Tadi sih saya anggapnya adalah bahwa kita pengen gunakan sebuah ini aja, prompt gitu ya. Kalau kayak gini pun sebetulnya bisa benar dan salah. Jadi kita coba cek. Misal kita di sini saya coba untuk lakukan seperti ini dan kita misal apakah Diki orang terganteng di Indonesia, misal oke gitu ya. Oke, jawaban Anda benar gitu misal. Kalau misalnya kita klik cancel salah gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu aja sih. Nah tadi kenapa saya ada bikin pakai to uppercase, jadi gini, kita coba untuk ini dulu ya, back dulu pakai prompt. Terus ini saya matikan berarti ya, yang ininya aja sih, set kayak gitu. And then apakah dia tidak error? Oh dia error ya, jadi ini harus dimatiin semua, literally full dimatiin baru ini jalan. Nah sebetulnya saya ingin coba untuk input gitu ya. Jadi kita gunakan iya di sini. Jadi nanti di sini ada sebuah metode lagi, metode baru di JavaScript. Maksudnya baru aja saya ajarin gitu ya. Kan tadi kita udah belajar menggunakan metode apa tadi? Saya lupa lagi. Sip. Kita cek dulu. Parse in. Nah, sekarang saya gunakan lagi metode to uppercase. Fungsinya apa? Untuk mengubah yang tadinya misal lowercase, iya kayak gini. Nah, nanti dia akan dikonversi jadi uppercase kalau menggunakan konsep to uppercase kayak gitu. Jadi ada to uppercase, ada to lowercase. Jadi saat si user pun menginputkan I besar, Y besar kayak gini, dia akan semuanya menjadi to uppercase. Nah, di sini makanya saya bikin komparasinya atau perbandingannya menggunakan iya besar di sini.
ya. Jadi dia uppercase, jadi nanti kan semuanya uppercase. Nah, saat ini uppercase kan berarti benar. Nah, berarti nanti jawabannya benar. Terus kalau misalnya ini kita isinya salah gitu ya, di sini saya coba ganti, terus saya coba isinya misal salah gitu ya. Nah, dia jawabannya juga akan jadi salah ya. Ingat kemarin pembelajaran tentang operator ternary, di mana struktur operator ternary itu adalah kondisi ternary-nya apa, benar dan salah gitu ya. Benar dan salah itu dipisah menggunakan titik 2, dimana kalau kita jawabannya adalah benar, maka dia akan apa gitu ya, jawaban Anda misal benar, terus misal kalau dia salah, jawaban Anda salah, kayak gitu. Ini menggunakan prinsip operator ternary. Nah, tapi sebetulnya kalau tadi saya bisa ubah juga menggunakan confirm saja, karena confirm kan itu hasilnya adalah true or false gitu ya. Dia hasilnya adalah boolean, jadi sebetulnya lebih mudah itu kalau misalnya kita pakai confirm. Ya, ini sebenarnya yang saya bilang adalah preferensi masing-masing, di mana kita ya tinggal menggunakan yang mana yang kita pengen pakai aja gitu lah ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, sebetulnya bisa nanti kita coba buat sebuah program sederhana menggunakan percabangan kayak gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya percabangan secara bercabang gitu ya. Dia percabangan yang bercabang atau bersarang gitu ya. Jadi ada yang namanya nested if. Percabangan bersarang gitu ya. Bersarang atau biasa disebut nested kayak gitu. Nah, percabangan bersarang ini biasanya kita gunakan kalau kita ingin melakukan sebuah kondisi di mana kondisinya itu ingin terpenuhi, itu ada beberapa kondisi yang ingin terpenuhi gitu lah ya. Jadi harus ada beberapa kondisi yang ingin terpenuhi misal. Jadi contohnya saya bikin adalah sistem login user gitu ya. Jadi misal saya bikin let username itu sama dengan, misal username-nya itu adalah from ya, inputan dari user gitu ya. Inputkan username gitu ya. Terus di sini titik koma, saya coba copy saja. Saya coba ke paling ujung. Aduh. Password berarti ya. Passwordnya ini kita panggil, sorry. Set kayak gitu. P-nya P besar biar nanti di bagian promnya dia diinputkan password. Terus baru kita bikin sebuah if conditional statement kayak gitu ya. Kita panggil misal jika username sama dengan contoh username-nya adalah Diki12. Nah, baru kita cek apa password kita gitu ya. Baru kita coba taruh dulu else di sini. Jadi semisal username yang dimasukkan bukan Diki, maka kita tulis aja document.write Anda belum terdaftar gitu ya, terdaftar misal kayak gitu. And then barulah kita cek di sini menggunakan if lagi. Jadi di dalam if ada if lagi. Kita tanya kalau misalnya passwordnya adalah Diki123, pakai ini ya, D kecil. Terus kita panggil misal barulah kita document.write misal. Document.write H1 gitu ya. Berarti gini ya, H1 and then H1 penutup. H1 ditutup kayak gini. Baru kita tulis misal selamat datang kembali, koma, kita panggil saja template literalsnya misal di sini berarti username. Nah, ini kita ganti jadi ini ya, kita pakaiin backtick kayak gini. Jadi nanti dia pakai template literals, di mana nanti dia dipanggil. Terus kita kasih lagi di sini else. Jadi semisal password yang dimasukkan salah, maka yang dikeluarkan itu adalah, saya copy aja ini ke atas, saya coba taruh di atas ya. Ini saya coba hapus, and then saya bilang password Anda salah. Password Anda salah kayak gini. Jadi nanti saat dia diinputkan passwordnya, dia ada dua kondisi lagi nih. Jika benar maka dia masuk, jika salah ya dia akan say password Anda salah. Jadi ada dua hal yang harus dilewati. Yang pertama adalah username, baru password, baru nanti dia bisa masuk. Baik, kita coba tes ya. Yang ini kita coba matikan dulu.
Saya coba tes, misal ini yang tadi. Nah, misal kita masukkan username saya adalah tadi Diki 12 kayak gini, and then passwordnya apa? Diki 123 ya. Nah, katanya Anda belum terdaftar. Kenapa belum terdaftar? Karena username di sini harusnya D besar gitu ya. Jadi kita coba pakai D besar, DICKY12, and then passwordnya kita masukkan misal salah gitu ya, asal. Nah, nanti katanya adalah password Anda salah. Jadi kalau misalnya kita masukkan benar 12 and then Diki 123 kayak gini ya, D kecil, udah pastikan D kecil, baru dia bilang selamat datang kembali Diki 12. Yang dipanggil adalah username kita. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya case sensitive ya, jadi ada yang namanya case sensitive di mana huruf besar dan huruf kecil artinya berbeda. Contoh misal Diki, di sini saya bikin Diki dengan Diki kayak gini ya. Ini udah beda nih. Jadi di sini D besar, di sini D kecil. Apalagi kalau kita bikin di sini semuanya full uppercase kayak gitu, udah pasti beda. Jadi ini adalah konsep dari case sensitive di mana huruf besar dan huruf kecil itu artinya berbeda. Kayak gitu. Nah, itu aja untuk materi kita kali ini, di mana kita sudah mempelajari tentang conditional statement. Yang paling pertama kita pelajari adalah conditional statement if, terus ada conditional statement if else, terus juga ada if else if, switch case, operator ternary, dan juga yang terakhir nested. Kayak gitu ya. Untuk yang operator ternary sebetulnya bisa kalian lihat lagi di bagian materi operator ya. Di materi paling terakhir itu operator ternary, dimana prinsipnya sama gitu ya. Jadi kita coba untuk buat seperti ini misal, terus nanti ya bebas ya kalian mau pakainya prom, mau pakainya misal confirm kayak gitu, itu nggak ada masalah. Karena ingat, operator ternary ini hanya akan menghasilkan true or false, atau biasa kita sebut adalah boolean ya. Jadi nanti saat kalian gunakan operator ternary ya, dia hasilnya sebetulnya adalah true or false juga. Nah, kenapa true or false? Karena ya dia hanya akan menanyakan benar dan salahnya doang gitu loh. Yang lain nggak ditanya sama dia. Makanya di sini kita bikin, ingat di sini adalah kondisi apa, terus kita pakai ternary dan benar dan salahnya gitu ya. Jadi di sini adalah kondisi. Nah, kondisi di sini kan saya bilang adalah variabelnya kita tanya gitu kan. Kita tanya terus isinya apa, kita ganti jadi uppercase supaya dia sama di sini. Karena di sini saya bikin komparasinya atau perbandingannya adalah uppercase iya gitu ya. Jadi nanti dia saat kita ketik iya besar, baru nanti dia akan benar gitu ya. Kalau misalnya iya kecil pun akan benar. Kenapa? Karena dia menggunakan to uppercase gitu. Jadi semua yang akan ditulis si prom yang ada di sini, yang disimpan di dalam variabel quest, question gitu ya. Quest berarti quest ya. Quest itu akan jadi uppercase gitu ya. Apapun yang ditulis di dalam prom di sini. Kayak gitu ya. Saya pengen benerin aja soalnya takutnya ntar salah konsep gitu ya. Nah, answer di sini berarti adalah variabel di mana nanti menyimpan yang ada di sini. Itu ternary yang di sini apa hasilnya, dia akan disimpan ke dalam answer and then kita panggil di sini. Makanya di sini ada ada dua proses di mana kita buat satu variabel quest and then menyimpan prom. Yang kedua adalah buat variabel answer dengan nilainya adalah ternary yang hasilnya adalah true or false atau benar di sini dan salah. And then answernya kita panggil di document.write. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi silakan nanti diulangi lagi videonya, atau mungkin bisa kita coba lanjutkan lagi di lain waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap belajar. Silahkan nanti kita berbincang-bincang. Sebetulnya saya ada grup, nanti kalau teman-teman yang ingin join grup bisa silahkan request aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa belajar dan jangan lupa juga istirahat. Dadah.